Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Di kesempatan sela-sela waktu ubudiyah di Surau Cabang Jepara ini, para jamaah memberikan uraian secara bersama tentang agama itu harus hakul yakin. Beragama itu harus hakul yakin. Judul ini kami akan mengambil dasar hadis yang bunyinya Innallaha yaqbalu min ibadihil haqqa wa yaruddul yakina wal aina. Sesungguhnya Allah itu menerima dari amal hamba-hambanya yang hakul yakin, yang dijalankan sendiri, yang dipraktekkan sendiri, tidak hanya katanya orang lain atau melihat orang lain, ceritanya orang lain. Wa yaruddul aina wa yaruddul yakina wal aina. Dan Allah menolak beragama yang sebatas keyakinan dan ainul yakin, melihat orang lain, katanya orang lain. Ini penting sekali. Agama hakul yakin itu agama hakikat, yaitu agamanya para nabi-nabi. Kenapa? Para nabi-nabi walaupun toh syariatnya berbeda-beda, cara ibadahnya tidak sama, berbeda-beda, tapi para nabi itu saling membenarkan pada nabi yang sebelumnya. Musaddiqal lima ma'ahum, membenarkan pada ajaran yang sebelumnya. Karena para nabi itu semua agamanya ada hakul yakin. Agama yang hakul yakin adalah agama yang bermetodologi yang sama. Semua agamanya para nabi itu metodologinya secara hakikatnya itu sama. Maka dari itu para nabi tidak ada yang berselisih dalam beragama. Walaupun toh dalam menjalankan syariat ibadah itu tidak sama, cara puasanya, cara sholatnya tidak sama. Itulah yang ada di kajian thariqah kami semua Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara ini, mempersatukan, memunculkan agama hakul yakin semua supaya bersatu dalam satu garis bimbingan Rasul yang ada di setiap zaman. Sekali lagi, walikulli ummatir rasul laqad ja'akum rasulun wa'alamu anna fikum rasulullah. Dikatakan di dalam Al-Quran, di setiap zaman itu ada utusan. Zaman sekarang yang kami maksud utusan itu adalah wali mursyid yang hakul yakin dalam mencerahkan tentang agama ini. Nabi tidak ada, karena ada ayat yang menjelaskan tentang penutupnya para nabi adalah Nabi Muhammad. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kanjeng Nabi itu wa khataman nabiyyin, tidak wa khatamal mursalin, tidak. Tidak ada ayat menjelaskan Nabi itu penutupnya para Rasul, tapi para Nabi. Karena apa? Rasul itu tidak manusia. Sudah sering saya jelaskan, Rasulullah itu tidak manusia, tapi Rasulullah adalah utusannya Allah, nurnya Allah yang ada di setiap zaman, yang menempati pada seorang manusia yang dipilih Allah, yang zaman akhir zaman adalah wali yang mursyida. Kalau tidak menemukan wali yang mursyida, maka cara kamu beragama adalah belum bisa hakul yakin.
hanya beragama sebatas keyakinan atau ainul yakin saja, itu masih tertolak, belum ada isinya. Saudara-saudaraku semuanya, ini yang perlu kami semua dari jamaah Thariqah Naqsabandiyah Al-Muhammadiyah mengumandangkan dakwah ini, supaya kamu beragama, saudara-saudaraku, itu bisa hakul yakin. Nah, itu agamanya para rasul. Karena agama hakul yakin itu adalah agama yang secara empiris, praktek, langsung top down dari atas yang maha kuasa untuk membimbing umat ini lewat utusan. Bagaimana kamu bisa dibersihkan dari dosa dan karma, bagaimana kamu itu diberi pengetahuan secara laduni, diberi pencerahan dengan wujudnya furqan, pembeda, jalan pembeda di antara jalan ridho, jalannya para nabi, dan membedakan jalannya iblis, jalan laknat. Itu ada di pelajaran thariqah kami. Ya, ini Pak, saudara-saudaraku, ada tambahan penjelasan Pak Multajam? Ya, siap. Monggo. Bismillah, alhamdulillah, wa syukri ala ni'amillah. Ketemu lagi pada majelis kami, Majelis Dzikir Tarekat Naqsabandiyah Al-Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Sahabat, kali ini yang kita bahas adalah masalah agama yang hakul yakin. Betul. Agama yang hakul yakin merupakan agama yang top down, artinya agama yang memang dikhususkan bagi mereka yang terpilih dan dipilih. Jadi tergantung sikap kita, maukah kita menjadi hamba yang terpilih dan dipilih? Inilah satu pilihan yang mungkin dapat saya sampaikan agar kedepannya kalian pun bisa menjadi bagian daripada kami semua. Kenapa? Memang Tuhan itu memberikan takdir dan kodoknya, tapi manusia memiliki usaha dan pemikirannya masing-masing sehingga dapat menentukan kemana arah tujuan kehidupannya, khususnya dalam bidang kerohanian, dalam bidang keagamaan, kepercayaan dan keimanan. Jadi monggo bagi saudara-saudaraku yang menginginkan keutamaannya dalam bidang spiritual keagamaan, silahkan belajar kembali, silahkan mencari dan menemukannya di dalam majelis-majelis dzikir terdekat sampean semua. Khususnya kami semua akan siap untuk menerima dan apabila kalian mau belajar dengan sesungguhnya. Dan perlu diketahui sahabat, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba, tentunya hanyalah mengharap ridho dan mengharap syafaat dari Rasulullah Muhammad ketika kita masih di dunia, hingga nanti di kehidupan akhirat yang kalian nantikan sebagai satu tempat imbalan untuk semua amal. Jadi belajarlah tentang kenyataan bahwa agama itu hakul yakin, agama yang didasarkan atas pengalaman, agama yang didasarkan atas laku dari sampean-sampean semua. Untuk itu saudaraku, mari belajar untuk belajar kembali untuk menjadikan diri kita ini sebagai pusat agama yang diridhoi. Terima kasih, semoga dari saya sedikit yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Begini Pak Multajam, memang kita ini wajibnya adalah dakwah. Karena petunjuk itu dari yang maha kuasa sendiri. Yang penting kita dakwah mengajak aja. Karena ada ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sejujurnya kamu tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai. Tetapi petunjuk itu adalah semata-mata dari yang maha kuasa. Kita juga menyadari bahwa zaman akhir di dalam hadis disebutkan
budi al-islamu ghoriban fa sayaudu ghoriban. Agama Islam ini akan dimulai dengan keadaan asing. Nanti akan berakhir, ujungnya Islam juga akan asing juga. Termasuk yang kelihatan Islam asing itu agama Islam yang bermetodologi Thariqatullah. Nah, pasti akan kembali asing. Yang namanya sabda Nabi itu tidak bisa diingkari. Islam akan kembali asing. Walaupun toh agama Islam itu terlihat sangat banyak sekali, tapi yang hakul yakin, yang memakai metode hakul yakin, bermetodologi Thariqatullah itu sangat sedikit. Itulah asingnya ada di situ. Akan kembali asing lagi. Zaman akhir melu thariqahan itu wis dianggap aneh, wis ra usum. Karena apa? Karena manusia sudah luar biasa, sangat cintanya kepada dunia dan sangat cintanya kepada kehidupan, sehingga mereka itu tidak butuh kenal Tuhan. Sing penting awake waras, duwite akeh, sugih, ora kenal Gusti Allah ora apa-apa. Iki zaman akhir. Wah. Kami semua hanya sebatas dakwah saja bagi saudara-saudaraku semua yang ingin mendekat pada kajian Thariqah Naksabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah ini dari seluruh penjuru Nusantara yang tercerahkan. Kalau ingin menghubungi pada kami, nanti saya hubungkan ke admin yang terdekat dari posisi kami, yaitu 085 142 632 170, 085 142 632 170. Semoga bermanfaat. Ilaihi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.